sih? Pilih siapa dong? Mau ngedate sama siapa? Asal jangan pilih kuntilanak kayak dia tuh, Bang. Lu tuh sundel bolong. Lo mana sih lo bolong? Lo biang kerok. Lo. Enak aja, enak aja. Udah ah. Daripada kalian jakar-jakaran, bunuh-bunuhan, terus setan-setan pada datang, abang kabur duluan dah. Abang gak usah balik-balik lagi. Abang! Mati lagi ah. Bang Dude, Bang, Oda nggak mau kalau abang jauh dari sisi Oda, Bang. Rubinem juga nggak mau, takut mati karena kangen sama abang. Ikut-ikutan aja lo. Lu yang ikut-ikutan. Enak, ini pacar gua. Pacar gue. Enak aja. Kenalan gue sama gue. Apa kita berantem lagi? Abang kabur dah. Abang! Loh, kok dia ngejar-ngejar Bang Samsul sih? Jangan-jangan dia ada kelainan ya? Ini semua gara-gara lu sih. Dia jadi berpaling tuh kelainan. Lo biang racun. Dia jijik liat muka lu tahu. Jadi, Ibu lebih membela Roni? Saya tidak membela keduanya, Bu. Saya hanya berbicara kenyataan. Kalau Mas Roni tidak ada hubungannya dalam kasus ini. Atau dalam kata lain, suami Ibu terlibat dalam semuanya ini. Dan memerintahkan Ibu untuk mendapatkan obat dan kemudian menyebarkan di setiap rumah sakit. Itu juga tidak mungkin, Bu. Mana mungkin Mas Rian melakukan semua itu. Apalagi kalau pakai atas nama sumbangan yayasan. Itu benar-benar nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sudahlah, Bu. Tidak perlu berbelit-belit. Itu akan menghambat proses penyelidikan di kantor kami. Saya sudah bicara jujur. Dan tidak ada yang saya tutup-tutupin. Tapi di dokumen itu adalah tanda tangan Anda. Sudahlah, Bu. Tidak usah berbelit-belit. Kalau Ibu yakin itu tanda tangan saya, silakan tangkap dan hukum saya. Tapi bebaskan Mas Rian dan Mas Roni. Ini kasus besar dan banyak makan korban. Kita harus tahu apa motivasi dan apa keterkaitan antara donasi yayasan dan pabrik Rian. Iya, Andre. Halo, Mbak Indah di mana? Maaf kalau Andre terpaksa menelepon. Kami semua anak panti pada kelaparan. Tukang susu juga nggak mau ngasih susunya sebelum tagihannya dibayar. Tapi sayang, Mbak Indah mungkin belum bisa ke sana sekarang. Tapi kita semua anak panti udah pada kelaparan, Mbak. Kita udah kehabisan makanan dan udah nggak punya uang. Mama. Mbak Indah, Siti lapar nih. Gak ada orang yayasan yang datang untuk memberi kita makan. Harapan satu-satunya cuma Mbak Indah. Siti telepon pakai HP-nya tukang susu yang nungguin Mbak Indah terus. Maafin Mbak Indah ya, Siti. Mbak Indah juga sedih dengar kalian semua kelaparan. Sekarang, kasih HP-nya ke tukang susu ya. Ini Bang. Ya, Bu Indah. Pak, tolong kasih susu ke setiap anak-anak itu, Pak. Mereka semua kelaparan. Bu, saya sudah tekor nih. Nggak bisa ngasih susu sebelum semua tagihan dibayar. Pak, saya janji akan bayar. Masa Bapak tega sih membiarkan mereka semua kelaparan? Loh, anak-anak ini kan bukan tanggung jawab saya. Malah ibu yang tidak bertanggung jawab dengan tidak membayar tagihan susu dan membiarkan anak-anak ini kelaparan. Saya bukannya nggak mau bayar, Pak. Saya masih ada urusan yang penting dan saya belum bisa ke sana sekarang. Dan Bapak satu-satunya orang yang bisa membantu mengisi perut mereka dengan susu. Mimpi apa saya? Ibu yang punya urusan kok, jadi saya yang ketiban susah. Kalau gini, saya mana bisa lagi percaya ke ibu. Pak, tolong saya, Pak. Beri mereka susu. Saya janji, saya akan bayar 2 kali lipat, Pak. Dan saya akan bayar di muka untuk pemesanan selanjutnya. Bener nih, Bu. Ibu nggak ngibu lagi kan? Iya, Pak. Saya nggak akan bohong. Dengan memberi mereka susu, selain mendapatkan uang, Bapak juga mendapatkan pahala. Terima kasih ya, Pak. Sayang, maaf ya, aku buru-buru. Tunggu Karina. Terus terang, saya berat sekali melepaskan kamu kembali ke Jakarta. Sayang,
Saya juga pengennya sama kamu. Tapi biar urusan saya selesai, jadi saya berangkat dulu ya. Apa kamu nggak bisa cancel acara kamu ke Jakarta? Nggak bisa sayang. Gini, nanti sampai saya di Jakarta, saya akan telepon kamu ya. Oke sayang? Biar saya yang bawa ya. Sebenarnya orang itu bernama Dika. Orang itu bernama Dika. Jadi semua atas perintah Dika. Pengakuan ini menunjukkan siapa sebenarnya otak kejadian ini. Gimana? Oke kan apa yang aku lakuin? Iya Daniel, ternyata otak kamu brilian juga. Pengakuan ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk membebaskan dan membantah keterlibatan Rian, kan? Belum. Ini belum cukup. Belum cukup. Kenapa belum cukup? Maaf Pak, tampaknya kondisi istri Bapak kurang baik. Kurang baik? Tampaknya bayi yang ada di dalam kandungan istri Bapak dalam kondisi yang sangat rawan. Sehingga bisa beresiko untuk keselamatan bayi dan istri Bapak. Dok, kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba kondisi istri saya bisa memburuk, Dok? Ini akibat ulah Indah yang dengan emosi mendorong istri Bapak sehingga menjadi seperti ini, Pak. Karena Indah? Dari mana dokter tahu tentang Indah? Dokter, biarkan saya bicara dengan istri saya, Dok. Oh, iya bisa. Tunggu sebentar, Pak. Halo. Iya, Mas. Baik, Bu. Saya harus mengakui kalau itu adalah tanda tangan saya. Saya yang menyuruh buruh untuk melakukan semua itu tanpa sepengetahuan Mas Rian dan Mas Roni. Saya melakukan semua itu karena saya menginginkan uang yang banyak. Bukannya Ibu sudah banyak mendapatkan uang sebagai istrinya Pak Rian? Tapi saya menginginkan uang sendiri, Bu. Saya tidak mau mengemis pada suami saya. Jadi Ibu menikah dengan Pak Rian hanya cuma demi uang? Saya ini berasal dari keluarga yang sangat miskin, Bu. Dan satu-satunya cara untuk mengubah nasib saya adalah menjebak laki-laki kaya dan menjadi istrinya. Tapi saya serakah. Saya menginginkan uang yang lebih banyak lagi. Tapi saya malah menyebabkan masalah bagi mereka. Oke, saya baru mulai percaya. Kenapa baru Ibu mengaku sekarang? Padahal kalau suami Ibu dan adik ipar Ibu bersalah, mereka akan dihukum lama. Tapi kenapa Ibu baru mengaku sekarang? Karena sekarang saya merasa uang bukan segalanya. Saya sudah nggak tahan. Saya menyebabkan penderitaan banyak orang. Apalagi sekarang rasanya semua korban menghantui saya, Bu. Menghantui Ibu? Iya. Tapi Bu, saya punya satu permintaan. Setelah pengakuan saya ini, saya mohon bebaskan Mas Rian dan Mas Roni, Bu. Makanya kamu jangan terlalu dekat sama cewek-cewek gila macam mereka. Lama-lama kamu bisa ikutan gila. Ya itulah mereka berdua, Bang. Saking gilanya mereka terus ngejar-ngejar saya. Tadi badan saya ditarik-tarik. Mau kebelah dua rasanya badan saya. Tapi abang punya cara buat menjauhkan mereka. Paling nggak salah satu dari mereka. Iya, Bang? Iya. Gimana caranya? Wah, boleh juga tuh, Bang. Mantap. Iya. Handphone Karina.
Halo? Karina, kamu betul-betul brengsek. Awas kamu. Setelah saya lepas dari penjara, saya akan memburu kamu dan membalas semua pengkhianatan kamu. Rekaman ini tidak cukup. Orang ini harus memberikan kesaksian di depan polisi dan hakim pengadilan. Baru kesaksian itu cukup kuat. Tapi saya ragu. Apakah orang ini mau bersaksi di depan polisi dan hakim pengadilan? Jadi Roni dan Rian tidak bisa mengelak dari tuduhan. Dan mereka tetap harus menjalani hukuman. Ya, kita harus realistis. Salah satu dari mereka harus bertanggung jawab dan kemungkinan akan mendapatkan hukuman. Baik itu Pak Roni maupun Pak Rian. Mas, sebenarnya Tania nggak mau menambahi masalah Mas Roni. Tapi ini menyangkut anak kita, buah cinta kita, Mas. Tania takut keguguran. Tania nggak mau kehilangan bayi kita. Tapi apa hubungannya dengan Indah? Mas, semua ini yang menyebabkan itu Indah. Indah mendorong Tania. Padahal tadinya Tania cuma bertanya baik-baik. Kenapa Indah lebih mementingkan urusan panti daripada urusan rumah? Tapi anak-anak panti asuhan sangat membutuhkan Indah, Tania. Tapi Mas, kalau Tania dalam keadaan baik-baik saja, Tania pasti bisa ngurus rumah sendiri. Dan Tania nggak akan nahan Indah untuk pergi ke panti. Tapi Tania sangat butuh Indah di rumah. Dan seharusnya Indah itu kan juga menjaga anaknya Mas Rian dan Cinta. Bukan malah ngurusin anak-anak panti. Tania, gimana kondisi kamu sekarang? Aku belum bisa keluar dari kantor polisi sekarang. Gak tau lah Mas, Tania pasrah aja sama keputusan dokter. Ya udah, Mas urus urusan Mas dulu aja sendiri. Semoga Mas cepat keluar ya. Yaudah, kamu jaga kondisi kamu baik-baik ya. Kamu turuti semua perintah dokter, ya? Iya Mas. Roni. Ada apa di rumah, Ron? Gue gak nyangka, Cak, bokap Albert ditahan. Apalagi perbuatannya banyak minta korban. Enggak kok, bokap gue gak salah apa-apa. Polisinya aja salah tangkap. Mungkin polisinya mau cari sensasi sama bokap gue. Ya, gue juga awalnya gak percaya, Cak. Tapi gak mungkin kan, bokap lo ditangkap, sedangkan dia gak punya salah. Jadi lo semua nganggap bokap gue sebagai orang jahat. Berarti lo semua itu nganggap gue sebagai orang jahat juga dong. Apa-apaan sih lo, Cak? Pantesan aja anaknya gini. Orang bapaknya vampir penyaut nyawa sih. Apa? Lo ngatain bokap gue vampir? Udah. Ya, apa-apaan sih udah? Udah, Mas. Rasain, kalau berani ngatain bokap gua. Percaya ya dengan penjelasan dokter. Tapi gimana ya kalau Mas Roni nggak bisa bebas? Malahan polisi mencurigai keterlibatan kamu. Kakak tenang aja ya. Pasti polisi bisa menemukan tanda tangan Indah di dokumen obat itu. Tanda tangan Indah? Ya, karena Mas Dika udah mengatur semuanya. Aku jamin, Mas Roni pasti bebas dan Indah yang akan menjalani hukuman penjara itu. Hah? Indah yang bakalan masuk penjara? Kamu beneran? Iya, beneran, Kak. Berarti aku dan Mas Dika udah membantu kakak menyingkirkan Indah dalam rumah ini. Jadi kakak bisa memiliki Mas Roni selamanya tanpa gangguan Indah. Dan kakak juga bisa menguasai rumah ini beserta harta kekayaannya Mas Roni. Akhirnya impian kakak terwujud juga ya. Dan gak nyangka banget yang mewujudkan itu adalah kamu. Ya, asal ingat bonusnya aja buat aku. Tenang aja, kalau kamu menikah sama Dika, kakak akan memberikan hadiah perhiasan buat kamu. Dan bulan madu terindah buat kalian berdua. Makasih ya kakak. Ya,
aku tunggu aja perhiasannya. Iya, tenang aja. Kakak janji pasti langsung kakak kasih asal Mas Roni bebas dan Indah divonis masuk penjara. Kalau pilihan saya mau Rian yang dibebaskan dari hukuman. Berarti Roni yang dipenjara? Terpaksa. Kita kan harus realistis. Kalau Rian sudah bebas, dia bisa melakukan pembelaan untuk membebaskan Roni. Tapi kita butuh kesaksian dan alat bukti yang cukup kuat. Saya bersedia mengeluarkan uang berapapun untuk menyuap para saksi. Asalkan Rian bisa bebas dari hukuman. Tapi Dika juga punya cukup uang untuk membayar para saksi. Saya yakin uang Dika tidak sebanyak uang kita. Tapi kalau kamu punya ide yang lebih bagus yang bisa membebaskan Rian, saya akan melakukan apapun untuk kamu, Daniel. Kamu janji? Saya janji. Masa kamu tidak percaya? Iya. Aku percaya sama kamu. Pak. Ini kesempatan untuk meraih semua impian saya. Semua cara harus ditempuh. Kalau perlu, termasuk mengorbankan Luna. Makanya, kalian jangan berkelahi. Ini semua gara-gara Ica tuh, Bu. Pantesan aja anaknya kayak gitu, sama kayak bapaknya. Ibu harus kasih hukuman sama dia. Enak aja dikasih hukuman. Seharusnya kamu tuh yang dikasih hukuman. Abis dia duluan, Bu, yang mulai duluan. Ngata-ngatain papa saya. Tapi bukan berarti kamu bebas berkelahi begitu, Ica. Dia pantas, Bu. Harusnya mulutnya saya robek, biar nggak ngatain papa saya lagi. Ica, kamu kok kasar dan sombong begitu bicaranya? Kamu tidak pantas seperti itu. Ibu tidak segan-segan ya untuk melaporkan kamu kepala sekolah biar kamu dikeluarkan. Terserah Ibu deh. Mau ngomong apa, saya nggak peduli. Ica, kalau begitu mulai besok kamu tidak perlu datang ke sekolah. Biar saya bicara dengan orang tua kamu atau adik kamu. Sudah, yang lain semua masuk kelas. Kata Tania, Indah yang menyebabkan kondisi dia semakin memburuk, Mas. Kamu percaya? Saya nggak tahu, Mas Rian. Dokter bilang ke saya kalau kondisi Tania sangat rawan dan kondisi bayinya juga sangat rawan. Harusnya sekarang saya berada di sampingnya Tania karena masalah ini sangatlah kritis. Ini masalah sama bayi saya. Kalau begitu hanya ada satu cara. Mas akan menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa semua ini adalah tanggung jawab Mas. Supaya kamu bisa pulang mengurus anak-anak bersama Indah. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin saya biarkan Mas Rian di sini sendirian. Saya tahu Mas Rian nggak bersalah. Sudahlah, Roni. Mungkin ini semua adalah takdir Mas. Dan Mas minta kamu segera pulang. Dan bawa Indah pulang. Doakan saja Mas. Ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.